Guru melemparkan sebuah set kartu. Jika gadis itu berhasil mengumpulkan semua kartu sekop, ia bisa turun gunung. Gerakannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan satu set kartu. Namun guru langsung mengetahui bahwa yang ia ambil adalah kartu yang buruk. Tetapi gadis itu dengan tenang menutup kartu di meja. Saat membuka, kartu tersebut berubah menjadi sekop semua. Ternyata, keterampilannya dalam seni sulap sudah mencapai puncak. Guru pun mengizinkannya untuk turun gunung dan menggunakan kemampuannya untuk melawan perjudian. Saat itu di rumah, ayah gadis itu hendak menggunakan uang penyelamatan ibunya untuk berjudi. Gadis itu kebetulan kembali dan melihatnya. Alih-alih menghalangi ayahnya, ia malah mengeluarkan $10.000 dari tasnya sebagai modal untuk berjudi. Tapi dengan satu syarat, ia harus ikut bersama ayahnya. Mereka berdua pun segera pergi ke kasino desa. Di sana mereka bertemu dengan seorang warga yang selalu membuat jebakan untuk ayahnya. Ayahnya membawa tas berisi uang dan langsung menuju meja permainan. Namun pria itu mencemooh. Menyuruhnya untuk tidak memalukan diri dengan membawa uang sedikit. Tetapi dalam sekejap, ayahnya mengeluarkan $10.000 tunai. Mata pria itu langsung berbinar. Berpikir ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan. Segera mereka mengundang ayahnya untuk bergabung dengan permainan. Sementara gadis itu hanya diam saja. Setelah menukar chip, pria itu mulai mengocok kartu. Namun gerakannya yang canggung sudah terlihat oleh gadis itu. Namun ia tidak membongkarnya. Bahkan ia menyuruh ayahnya untuk langsung bertaruh habis-habisan pada putaran pertama. Melihat ini, semua orang tertawa licik, seolah-olah menunggu untuk melihat kejatuhan mereka. Saat itu pria itu mengambil dadu dan meletakkannya di tangan untuk dibentuk. Namun gadis itu segera mengetahui ia menginginkan angka 3. Benar saja, setelah dadu dilempar, hasilnya adalah 3. Lalu mereka mulai membagikan kartu. Setelah itu, pria itu berpura-pura dengan khusyuk berdoa. Saat membuka kartu, ia hanya mendapat kartu dengan 2 angka kecil. Ia langsung memukul meja dan mengutuk dirinya sendiri karena sial. Kemudian 2 orang di sebelahnya membuka kartu. Mereka semua terlihat kecewa dan menyesal. Namun gadis itu sudah melihat pola permainan mereka. Mereka sengaja berpura-pura kalah. Tujuannya untuk memenangkan taruhan besar pada putaran berikutnya. Namun ayahnya, yang tidak tahu apa-apa, merasa sangat bersemangat dan yakin ia pasti akan menang kali ini. Namun, saat kartu berikutnya dibuka, ayahnya terkejut. Ia mendapatkan angka terkecil dan $10.000 langsung lenyap. Ayahnya merasa tidak puas dan ingin agar gadis itu memberinya uang lagi untuk membalikan keadaan. Mendengar itu, gadis itu langsung mengeluarkan kartu bank dan mengatakan bahwa di dalamnya masih ada $10.000. Namun kali ini, ia sendiri yang harus bertanding. Ayahnya langsung menolak, menganggap gadis itu tidak tahu cara bermain. Namun gadis itu berkata bahwa ini hanya soal keberuntungan dan keberuntungannya selalu baik. Pria itu tertawa sinis, menganggap siapa saja yang bermain, hasilnya akan sama. Ayahnya akhirnya setuju dan membiarkannya ikut serta. Dengan begitu, gadis itu akhirnya duduk di meja permainan. Ia mengatakan tidak bisa bermain pai go, hanya bisa bermain judi tradisional. Mereka tidak terlalu peduli dan langsung mulai membagikan kartu untuk membuat lawannya lengah. Gadis itu memilih untuk tidak membuka kartu pada putaran pertama. Melihat gadis itu bertaruh $10.000 sekaligus, ayahnya panik karena $10.000 adalah seluruh pendapatan keluarga dalam setahun. Sementara 3 pria di meja itu masih bingung, mengira gadis itu adalah pemain ahli yang tersembunyi. Setelah melihat kartu mereka memilih untuk menyerah. Gadis itu pun memenangkan putaran pertama dengan mudah. Namun ayahnya mengatakan bahwa risikonya terlalu besar untuk hanya menang sedikit uang. Tetapi begitu mereka melihat kartu gadis itu, mereka semua terkejut. Ternyata hanya kartu kecil 10 besar. Mereka langsung menyesal. Pria itu, yang kini semakin yakin bahwa gadis itu adalah pemula.